Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Turafrizi Kusuma, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks editorial. Yang pertama yaitu definisi dari teks editorial. Editorial merupakan berita yang bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali, atau yang disebut dengan dogmatis. Editorial disebut juga tajuk rencana yang menjadi tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Lalu berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Lalu ada biasanya berskala nasional, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Pendapatnya bersifat argumentatif, sistematis, dan logis. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Lalu yang terakhir, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Sifat-sifat teks editorial. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Lalu yang B, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Lalu yang D, terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial, adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Lalu yang B ada kontroversial editorial, adalah jenis editorial yang dikemas dalam misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Lalu yang C, explanation editorial, adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembacanya. Fakta dan opini teks editorial. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Ragam informasi teks editorial. A, isu aktual dalam media informasi. Teks editorial membahas permasalahan yang faktual, yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi sarana informasi dan edukasi bagi publik atau pembaca. Lalu yang B, pendapat, argumen, saran dalam teks editorial. Isu faktual yang telah disusun oleh redaktor menjadi dasar untuk menulis teks editorial. Untuk menyusun teks editorial, dibutuhkan isu faktual sebagai dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat. Struktur teks editorial. Struktur dari teks editorial sendiri tidaklah banyak, hanya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu masalah atau pernyataan pendapat. Lalu yang kedua, argumentasi mendukung atau menolak. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Kebahasan teks editorial terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menggunakan kalimat retoris. Jadi kalimat retoris ini adalah kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Lalu yang B ada menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Lalu yang C, menggunakan kata ganti penunjuk. Adanya kata yang merujuk pada waktu,
tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Lalu yang D, menggunakan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi yang menyebabkan kausalitas ini yaitu seperti sebab, karena, oleh, sebab itu, dan oleh karena itu. Penyusunan teks editorial terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perancangan teks editorial. Dalam teks editorial, unsur analisis harus menonjol. Penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang, sehingga teks editorial dapat dijadikan sebagai acuan pemecahan masalah oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang disorot. Lalu yang kedua, penyuntingan teks editorial. Dalam menyusun teks editorial, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk mencapai tulisan yang baik dan benar ini, perlu dilakukan setelah karangan selesai ditulis. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.